Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Binar Buana. Tutorial kali ini saya akan memberikan atau membagikan cara membuat sling bag semacam ini. Jadi sling bag ini cukup simple, mudah bikinnya, berkelipatan 6. Berkelipatan 6 dengan talinya yang sedemikian. Kita satu kali jalan saja ini. Nanti akan kita hias dengan renda semacam ini dan juga bunga. Ini opsional, mau polos juga boleh. Dan benang yang saya gunakan jenis polyester merek Polyindo. Warna dasar nanti saya akan menggunakan warna kuning ini, kuning. Kemudian untuk bunga kita bisa gunakan 3 warna untuk putik, mahkota, dan daunnya. Hakpen saya gunakan yang nomor 4. Kita butuh gunting, korek api, dan juga jarum untuk menjahit bunga. Ini jarumnya. Baik teman-teman, kita langsung ke tutorial. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ririn di channel YouTube saya Ririn Binar Buana. Sebelum kita simak video tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel saya bisa berkembang. Terima kasih. Untuk sling bag ini, kemarin saya buat berjumlah CH awal 24, tapi untuk yang kuning ini saya sengaja membuatnya lebih lebar. Jadi kita akan mulai dengan CH awal sebanyak 36. Baik teman-teman, kita mulai ya. Kita awali dengan slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6. 36 rantai ini kita tambahkan 3 rantai dan mulai bekerja di rantai keempat dari belakang. Di sini kita isi dengan 2 double crochet di lubang yang sama semacam ini. Kemudian selanjutnya 1 double crochet. 1, masing-masing 1 double crochet ya, sampai ke ujung. Ya, semacam ini. Masing-masing 1 mata rantai kita isi dengan 1 double crochet. Silakan teman-teman lanjutkan hingga ke ujung sini. Setelah double crochet hingga di ujung, di lubang yang terakhir ini kita tambahkan 4 double crochet.
1 2 3 4, sehingga satu lubang ini isi 5 ya, 1 2 3 4 5. Kemudian kita lanjutkan di tulang yang berhadapan dengan rantai mata rantai tadi, kita isi masing-masing, ini salah masuk, masing-masing yang berhadapan ini kita isi masing-masing 1 double crochet. Nah, yang berhadapan semacam ini, teman-teman. Jadi setiap yang berhadapan kita juga isikan 1 double crochet. Silakan teman-teman lanjutkan hingga di batas ini. Setelah kita sampai di ujung sini, ya, ini tadi yang sudah kita isi dengan 3 rantai dan 2 double crochet, kita tambahkan 2 double crochet. Jadi sama kayak yang di sebelah kanan ini, 1 lubang isi 5, begitu juga yang di kiri ini. Kemudian slip stitch di rantai ketiga awal, slip stitch, dia akan berbentuk oval seperti yang saya pegang ini. Kemudian kita lanjutkan di baris kedua dengan membuat 3 rantai di lubang yang sama dengan 1 double crochet. Jadi polanya saya tunjukkan, yang ini sedemikian ya. Jadi ini double crochet sekeliling, ini 1 lubang isi 2, kemudian di sebelahnya 1 lubang isi 1, di sebelahnya double crochet isi 2. Jadi double crochet isi 2 itu istilahnya double crochet increase. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini isi 1 semuanya. Jadi untuk di tengah ini kita ada 2 kali double crochet increase, yang pertama dan yang ketiga ini. Selebihnya kita isi 1 double crochet saja hingga di ujung. Nah, semacam ini. Silakan teman-teman lanjutkan sampai di batas sebelum yang isian 5. Jadi di sini. Setelah kita berada di ujung, kita isi increase di pojok ini. Setelah increase double crochet saja, kemudian increase lagi, kemudian double crochet dan increase. Jadi increase-nya ada 3 kali ya, ada 3 kali, 1 2 3, di increase 2 kali, kemudian
Selebihnya kita isi dengan 1 double crochet di 1 lubang. Nah, semacam ini. Silakan teman-teman lanjutkan hingga di batas ini yang terakhir. Ya. Untuk bagian satu sisi yang satunya, di sudut yang satunya, di sini kita increase, ya, increase. Kemudian di sebelahnya 1 double crochet saja. Jadi sama seperti yang bagian ini, increase akan ada 3. 1, 2, 3. Dan kita slip stitch di rantai ketiga awal. Berikutnya rantai 1 di baris ketiga. Masih di lubang yang sama kita isi single crochet. Nah, masing-masing di lubangnya kita isi dengan 1 kali single crochet. Semacam ini. Satu kali single crochet sekeliling. Akan kelihatan seperti ini, dan silakan teman-teman lanjutkan hingga single crochetnya sampai di batas akhir. Setelah baris ketiga kita selesaikan dengan single crochet keliling, kita slip stitch di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke motif seperti ini. Kita masuk ke motif ini. Sebagai awalan kita buat 3 rantai. Ditambah dengan 2 rantai, jadi 5 rantai. Kemudian skip 2, 1, 2. Di sini kita double crochet. Selanjutnya di lubang setelahnya 1 double crochet juga hingga 4 kali. Nah, nampak semacam ini. Kita lanjut dengan 2 rantai, skip 2 di sini. 4 kali double crochet berurutan. Nah, 2 rantai, skip 2, 1, 2 di sini. Isi 4 double crochet berurutan. Dua rantai, skip 2, 1, 2 di sini. 4 double crochet berurutan. Jadi pola berulangnya 4 double crochet, 2 rantai. Kelihatan? Skip 2 lagi, masuk 4 double crochet. Jadi ini kelipatan 6 ya teman-teman. Skip 2, 4 double crochet. Nah, ini bisa teman-teman lanjutkan hingga sekeliling. Kita sudah berada di penghujung. Nah, yang terakhir isi hanya 3 double crochet karena kita rantai awal tadi
Yang 3 rantai awal itu sudah kita hitung sebagai 1 double crochet, kemudian slip stitch di 3 rantai awal. Nah, jadi seperti ini. Kemudian 3 rantai di dalam space 2 rantai ini kita isi dengan 2 double crochet. Di atas DC ini kita isi dengan DC begini, kemudian 2 rantai. Pola pengulangan seperti yang baris pertama motif tadi, hanya kita selang-seling. Kalau tadi kosong, dia jadi isi. Dia tadinya isi, jadi kosong ya. Jadi polanya mudah. Kotak kosong, kotak isi ya kita menyebutnya. Kosong isi, di atas isi dulu baru kosong. Nah, motif seperti ini silakan teman-teman lanjutkan sampai di ujung sini. Setelah kita berada di penghujung baris kedua motif, akan kelihatan seperti ini. Kemudian, ketika sudah berada di 2 rantai, kita slip stitchkan di 3 rantai awal tadi. Kita awali dengan 5 rantai. Jadi baris ganjil seperti baris ganjil, baris genap seperti baris genap caranya. Kemudian double crochet di ujung. Ini pengulangan dari baris pertama tadi ya teman-teman. Baris kedua nanti akan sama dengan baris keempat dan seterusnya di baris genap. Baris ganjil akan sama dengan baris ganjil berikutnya 3, 5, dan seterusnya. Jadi pola pengulangan saja. Rantai 2, double crochet 2 di dalam space, di dalam CH space, 1 double crochet di atas DC, di atas double crochet. Nah, akan kelihatan seperti ini. Teman-teman bisa lanjutkan hingga beberapa baris ke atas sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, nanti saya akan tunjukkan langkah selanjutnya. Nah, ini teman-teman sudah saya selesaikan hingga 17 baris. 17 baris. Dan untuk yang kecil ini, ukurannya coba kita ukur ya. Lebarnya 14 ya, 14 cm. 14 cm lebar dan tingginya 20 cm. Jadi 20 kali 14. Dan tentunya ini nanti akan nampak lebih besar dan lebih tinggi karena dia diawali dengan cahaya yang juga lebih banyak. Baik, kita lanjutkan tutorialnya. Untuk langkah selanjutnya setelah
motif kita selesaikan, kita buat rantai 1 ya, rantai 1 di lubang yang sama kita buat single crochet 2 CH space ini kita isi dengan 2 seperti ini, kemudian di sini kita isi 3 1 2 3 dalam kotak kosong kita isi 2 yang kotak isi kita isi 3 kotak kosong isi 2 kotak isi isian single crochetnya 3 kembali ke kotak kosong 2 kali single crochet ini isi 3 kita isi 2 di sebelahnya kotak kosong kemudian isi 3 kita isi 2 kita isi 3. Nah, akan nampak seperti ini. Silakan dilanjutkan teman-teman hingga di ujung. Setelah berada di single crochet terakhir baris pertama, kita slip stitch di sini. Rantai 1 di lubang yang sama kita isi single crochet dan kita lanjutkan cara yang sama seperti tadi. Masing-masing 1 single crochet. Untuk jumlah list single crochetnya ini, edgingnya ini yang single crochet bebas ya mau isi berapa baris. Untuk yang kecil ini saya isiannya 4 baris. 4 baris nampak dari dalam tuh, 4 baris dia. Untuk yang ini jika teman-teman mau memakai lebih dari 4 baris juga boleh. Dan ini silakan diselesaikan hingga berapapun baris yang teman-teman inginkan. Ini saya hendak membuat untuk list single crochetnya atau edging single crochetnya saya hanya sampai baris ketiga. Dan ini bebas, terserah teman-teman. Saya akan membuat variasi berupa rantai dan nanti akan saya pasang kancing dari tempurung kelapa seperti ini. Untuk membuat rantai kancing, kita hitung jumlah motif kita yang menghadap ke kita ini. Kita hitung yang buntu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 ini, tengah-tengah antara 7 ini tentunya ada ini. Di baris yang keempat. Baris motif yang keempat. Jadi pas di tengah, di sini letaknya, itu saya akan membuat rantai. Caranya, saya akan membuat rantai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, kira-kira kalau 30 rantai, nanti letak kancingnya di sini. Ya. Terserah teman-teman, mungkin saya akan tambahkan 33 rantai. Langkah berikutnya, kita masukkan ke 2 tulang ini.
kita buat slip stitch, masuk 2 tulang, kita slip stitch. Nah, begini. Baru kemudian kita lanjutkan lagi dengan single crochet. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti yang hadap belakang ya. Nanti terhubung ke depan begini. Kita lanjutkan dengan single crochetnya sekeliling. Silakan teman-teman lanjutkan sendiri karena tidak ada instruksi yang susah, hanya single crochet saja. Nanti kita ketemu di ujung, saya tunjukkan langkah selanjutnya. Setelah 3 baris kita selesaikan single crochet, di sini saya cukupkan. Kita buat rantai 1. Kita buat rantai 1. Kita balik. Dan kita bermain di sini di front loop. Nah, di sini begini, single crochet front loop only ya, gini FLO ya. Jadi ini front loopnya, kita ambil 1 tulang. Kalau biasanya kan begini, di sini both loop, di 2 loop ya. Tapi kita sekarang main hanya di depan ini, tulang depan ini saja. Nah, tulang depan ini kita single crochet kan sekeliling. Nah, silakan dilanjutkan untuk single crochet front loopnya. Nanti saya tunjukkan cara hingga di batas yang ada rantainya ini bagaimana caranya. Nah, kita sudah tiba di batas rantai yang sudah kita buat 33 rantai tadi. Kemana front loop kita buat? Di tulang rantai. Di sini akan saya buat front loopnya. Jadi saya ambil 1 tulang, kemudian di sebelahnya, di sini 1 tulang lagi. Nah, begini. Baru kemudian kita lanjut dengan cara seperti yang sebelumnya di front loop ini. Ya, jadi dia rapi. Ya, rapi dan tidak terlewat. Di bagian rantai tetap kita lakukan front loop. Nah, silakan dilanjutkan single crochet front loopnya hingga sekeliling. Kita ketemu di baris selanjutnya nanti. Setelah single crochet keliling, single crochet front loop kita selesaikan, dia akan nampak seperti ini, berbelok keluar. Langkah selanjutnya, rantai 1, single crochet di tempat yang sama 1 kali seperti ini. Kemudian kita skip 1 2 3 di sini. Kita isi double crochet. Rantai 3, double crochet di lubang yang sama. Bentuknya seperti ini. Kemudian skip 1 2 3. Di sini kita single crochet lagi skip 3 1 2 3 double crochet, rantai 3,
double crochet, rantai 3 1 2 3, skip 3, maaf ya, bentuknya kan dia berlubang-lubang seperti ini. Lagi 1 2 di hitungan ketiga double crochet, rantai 3, double crochet di lubang yang sama, skip 1 2 single crochet, skip 1 2 di hitungan ketiga double crochet, rantai 3, double crochet di lubang yang sama, skip lagi 1 2 di hitungan ketiga single crochet. Nah, cara seperti ini silakan teman-teman lanjutkan sekeliling. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi kekeliruan, jadi di sini saya masih ada tersisa 5 loop. 1 2 3 4 5 dengan ini ya. Benar ya. Single crochet 1 2 3 ya 4 5. Jadi letaknya 1 2 di tengah-tengah sini, double crochet, lanjut rantai 3, double crochet di lubang yang sama. Nah, untuk slip stitch, karena ini di akhir kita mau slip stitch, di single crochet yang pertama kita buat tadi di sini, untuk kita slip stitch. Nah, semacam ini. Pastikan bahwa jumlah dari kolom-kolom ini genap, bilangan genap ya teman-teman ya. Kolom yang jumlahnya 12 ini, untuk kolom pertama akan kita isi double crochet, diikuti dengan picot. Picotnya ambil 2 tulang, single crochet, lagi picot, double crochet, 3 rantai, 2 tulang, picot ya. Jadi picotnya yang ini, mohon maaf kalau ada salah ucap ya. Kemudian double crochet, picot lagi, ambil 2 tulang, single crochet, double crochet lagi. Nah, berbentuk seperti ini. Lagi picot 1 kali lagi, oops, 1 double crochet. Nah, jadi double crochet pastikan ada 5, picotnya ada 4, 1 2 3 4. Kemudian kita single crochetkan di kolom sebelahnya ini. Nah, seperti ini. Lagi kita masuk ke kolom yang di sampingnya, double crochet, picot, ambil 2 tulang, single crochet. Kalau teman-teman biasa pakai cara slip stitch, silakan, saya suka yang single crochet saja. Kemudian double crochet, picot, double crochet, picot lagi, double crochet. Satu motif ini berjumlah 5, picot 4 ya teman-teman. Begitu seterusnya sekeliling. Satu lagi picotnya, nah, baru kemudian single crochet di kolom di sebelahnya. Nah, bentuknya dia akan keluar begitu. Lagi kita masukkan ke kolom di sebelahnya, double crochet, picot,
double crochet, picot, double crochet, picot, double crochet, dan picot. Double crochet. Nah, single crochet di kolom selanjutnya. Silakan teman-teman lanjutkan. Coba kita review. Tuh, dia jadi seperti ini. Silakan dilanjutkan ya teman-teman.